Ternyata sebelumnya Presdirkang telah mengetahui keberadaan Hari dan sempat mendengar teman-teman Hari meminta Hari menunjukkan pacarnya kepada mereka. Si Presdir pun auto menghampiri Hari dan berpura-pura sebagai pacarnya. Lalu ketika teman-temannya terlihat tidak mempercayai hubungan mereka, Presdirkang langsung menyusun rencana. Ia sengaja mentraktir teman-teman Hari dengan makanan yang sangat mahal. Si Presdir juga sengaja menggoda Hari di depan mereka dengan memamerkan kekayaannya. 한도가 없어 그냥. Tak hanya itu, Presdirkang pun melancarkan gombalannya dan tak mau jauh dari Hari, sehingga hal itu membuat teman-teman Hari percaya dengan hubungan mereka. Setelah mereka selesai makan, tanpa diduga Presdirkang memberitahu teman-teman Hari kalau mereka juga menginap di hotel itu. Pikiran Hari sempat traveling sejenak ketika ia melihat Presdirkang membuka mantelnya. Hari lalu meminta agar mereka tidur di kamar terpisah. Namun Presdirkang berkata jika mereka tidur di kamar terpisah, hal itu bisa membuat teman-temannya curiga karena biasanya pasangan itu harus selalu berada dalam satu kamar. Minwoo yang baru datang ke hotel itu sangat ngajenghok ketika Yora memberitahunya bahwa Hari telah memiliki pacar. Ia semakin kaget ketika diberitahu pacar Hari itu adalah Presdirkang. 지오푸드 Di sisi lain, karena deg-degan sekamar dengan Presdirnya, Hari berpikir kalau dirinya tak akan bisa tidur, begitu pula halnya dengan Presdirkang. 오늘 잠은 다 잤네. Singkat cerita, pagi harinya Presdirkang mengirim beberapa pakaian untuk dipakai oleh Hari karena Hari tidak membawa baju ganti. Adegan berpindah ke Yungso yang terbangun di apartemen milik Pak Cha setelah sebelumnya ia mengkise Pak Cha dalam keadaan mabuk. Sementara itu, Minwoo yang bertemu dengan Hari terlihat hendak mengatakan sesuatu, namun dirinya terhenti karena tiba-tiba Presdirkang datang dan langsung merangkul Hari. 왔어요 이민우 씨. Di tempat lain, Yungso yang mengingat kejadian malam itu langsung bergegas pergi dari apartemen Pak Cha setelah meminta Pak Cha agar melupakan kejadian tersebut. 어떤 일이라뇨? 무효라고요, 무효. 부여? Walau Presdirkang harus segera kembali karena sibuk, tapi karena ia tak mau Hari menghabiskan waktu dengan teman-temannya dan juga Minwoo, si Presdir rela membatalkan semua jadwalnya dan membawa mereka pergi memancing dengan kapal milik kakeknya. Sebelum itu, mereka terlebih dahulu berbincang bersama sambil membicarakan tentang bagaimana awal mula Hari dan Presdirkang bisa berkencan. Si Presdir berkata kalau ia jatuh cinta pada pandangan pertama, dan kedua kalinya mereka bertemu, si Presdir langsung melamar Hari, namun dirinya ditolak oleh Hari. Presdirkang bercerita sesuai dengan kejadian saat Hari berpura-pura menjadi Yungso. Beberapa saat kemudian, ketika akan memancing, Presdirkang tidak menyadari kalau Hari sedang tidak enak badan dan malah terlihat kesal ketika melihat Minwoo telah mendapat ikan. Si Presdir pun mulai memancing seolah mereka sedang melakukan lomba untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Hingga akhirnya Hari tak kuat lagi menahan sakit, kemudian Presdirkang segera membawanya ke rumah sakit. 10분이면 병원 도착하니까 조금만 참아요. Di tempat lain, Pak Cha yang kecewa terhadap Yungso terlihat mengenang kembali awal pertemuan mereka. Yang ternyata saat itu Pak Cha juga jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Yungso. 대체 왜 어제 일을 무효로 하자는 거야? Kembali lagi ke Presdirkang yang telah sampai di rumah Hari. Si Presdir terlihat kesal karena Hari terus saja meminta maaf dan tidak peka terhadap perasaannya. Padahal ia sengaja menghabiskan waktu dengannya, tapi Hari bahkan tidak menyadari kalau si Presdir benar-benar suka kepadanya. Akhirnya Presdirkang pun menyatakan perasaannya yang tentu saja Hari merasa tidak percaya dengan apa yang telah didengarnya. 나 시나리 씨 좋아합니다. 안 아프잖아. Esoknya Presdirkang terus merasa gelisah setelah semalam memberi waktu kepada Hari untuk memikirkan perasaannya sebelum Hari memberikan jawaban.
Tak lama si kakek yang mengetahui kemarin cucunya pergi dengan seorang wanita terlihat memarahinya karena menyangka cucunya itu selingkuh dari Gemhui. Dan karena tak ingin kakeknya terus salah paham, Presdir Kang akhirnya berkata kalau ia telah putus dengan Gemhui. 저 금희 씨랑 헤어졌습니다. Si Presdir juga memberitahu Pak Cha kalau dirinya telah menyatakan perasaan kepada Hari dan masih menunggu jawaban dari Hari. 아직 대답 기다리는 중이야. Di sisi lain, Yungso bercerita kepada Hari bahwa dirinya telah tidur dengan Pak Cha. Saat itu Yungso sangat terkejut ketika membaca pesan dari teman Hari yang menganggap kalau Presdir Kang adalah pacar Hari. Yungso akhirnya sadar ternyata Presdir Kang benar-benar menyukai Hari. Yungso lalu memberitahu Hari kalau sebelumnya si Presdir juga telah membantu mereka saat kasus dengan si pria berkacamata. Setelah bertemu Hari, Yungso terlihat menghindari Pak Cha ketika melihatnya di parkiran, namun tiba-tiba Pak Cha berada di hadapannya dan berkata dirinya akan melupakan kejadian malam itu sesuai dengan keinginan Yungso. Setelah itu, Pak Cha juga mengatakan kalau sebenarnya ia telah jatuh cinta kepada Yungso ketika mereka pertama kali bertemu di Toserba. Yungso yang mendengar pengakuan Pak Cha kemudian mengejarnya dan menjelaskan kenapa ia meminta Pak Cha melupakan yang telah terjadi. Ternyata hal itu karena Yungso tidak ingat kejadian pas mereka tidur bersama. Yungso terlihat kesal karena ia tidak mengingatnya, padahal menurutnya hal itu sangat penting dan tidak boleh dilupakan. 귀여우세요, 영서 씨가. 다시 성긋는 사이로 다시 잊지 못하게 해줄게요. Lalu mereka pun kembali melakukan kise. Berhari-hari tak dihubungi dan tidak bertemu dengan Presdir Kang, Hari terus saja memikirkan si Presdir, namun ia masih tidak menyadari perasaannya. Sementara itu, Presdir Kang tidak bisa tenang karena sampai saat ini Hari belum juga memberikan jawaban. Hingga suatu saat, Presdir Kang sangat kesal saat melihat Hari melakukan syuting dengan Minwoo. Hari yang juga melihat Presdir Kang ada di sana akhirnya menjadi tidak fokus dalam bekerja. Hari kemudian berpikir kalau kemungkinan Presdir Kang tiba-tiba berada di sana karena ia ingin mendengar jawaban darinya. Hari pun terlihat canggung ketika berbicara dengan si Presdir. Saat itu tiba-tiba si kakek datang sehingga Presdir Kang langsung membawa Hari bersembunyi darinya. Si kakek ternyata ingin cucunya itu melakukan kencan buta lagi karena telah putus dari Gemhui. Presdir Kang lalu memberitahu Hari bahwa ia sudah memberitahu kakeknya kalau mereka sudah putus. Hal itu sengaja dilakukan karena ia tidak bisa terus-terusan membuat Hari menjadi Gemhui. Namun Hari tetap menolak Presdir Kang dengan alasan takut orang-orang membicarakannya, tapi saat melihat Presdir Kang kekeh tidak menyerah dengan perasaannya, Hari pun menjadi bingung dan secara mengejutkan ia tiba-tiba mengkise si Presdir. 내 옆에 있어요.